di lereng Merapi. Aliran sungai Bedok sangat tenang, gemerciknya menenteramkan hati. Ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah kami kepahaman yang sesungguhnya. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku semenjak kecil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu, ya. Dewi Anggraini, Fajar Saputra, Juwita Perlina, Muhammad Ibnu Sabil, Nadifa Boru Hotagaol, Angel Boru Sipayung, Saiful Bahri, Cynthia Handayani. Udah hadir semua ya, berarti sehat semua. Dah, kembali hari ini berjumpa kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masuk ke dalam pembelajaran pertama, yaitu jam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa? Puisi, ya. Pernah dengar tentang puisi? Pernah? Apa itu puisi? Cerita. Apa lagi? Sudah, sekarang kita masuk ke dalam bagian pembelajaran puisi. Cerita sudah. Puisi adalah apa? Karya sastra berisi ungkapan perasaan yang menggunakan bahasa, ya, kata-kata yang indah. Apa itu kata-kata? Ayo, apa itu kata-kata? Kata-kata adalah unsur yang terdiri dari beberapa suku kata dan bisa membentuk sebuah kata. Oke? Kalian pernah kan dengar istilah apa kata-kata hari ini, Pak? Apa kata-kata hari ini, teman-teman, gitu kan? Nah, kata-kata yang dimaksud adalah kata-kata dalam bentuk puisi, ya. Puisi, ya, kata-katanya dalamnya atau isinya di dalam puisi tersebut lebih singkat, tetapi memiliki banyak makna, ya, atau pesan yang ingin disampaikan, ya. Puisi ditulis dalam baris kata yang membentuk bait, ya. Jadi baris-baris puisi itu, ya, di sini disebut dengan apa? Disebut dengan bait. Ini dia nih, ya. Baris dalam puisi disebut dengan baris-barisnya disebut dengan apa? Larik. Nah, pintar anak Bapak, ya. Puisi dapat berdiri atas satu atau beberapa bait, ya. Berikut, ya, unsur-unsur pembangunan puisi atau cara membuat puisi. Yang pertama apa? Baca sama-sama. Tema merupakan gagasan pokok yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan puisi. Misalnya tema keindahan alam. Nah, sekarang Bapak tanya, kalian pernah baca puisi enggak sebelumnya? Pernah? Pernah? Atau pernah dengar orang baca puisi? Bagus enggak? Ya.
selain dari tulisan atau pembacaan, yang paling pertama dan yang paling penting dalam membuat puisi adalah tema. Apa itu tema? Judulnya, ya, judulnya. Dan kita harus tahu dulu judulnya membahas tentang apa. Nah, di sini kan ada judulnya membahas tentang keindahan alam. Sekarang Bapak coba ganti, ya. Temanya membahas tentang keindahan pantai. Ya, misalkan keindahan pantai, apa judulnya? Misalkan mentari terbenam di ufuk barat. Artinya dia mau hilang atau malam akan segera tiba, ya. Diksi merupakan pilihan kata dalam menciptakan puisi, ya. Penulis memiliki kata yang tepat dan memiliki kesan tertentu. Misalnya sinar mentari, ada sinar mentari. Tersenyum menyinari bumi. Nah, ini kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan apa? Matahari terbit. Nah, sekarang Bapak ganti dengan bahasa pantai. Ya. Sore ini mentari menampakkan kemerahannya dan akan menghilang ke dalam lautan yang merah menyala. Maksudnya apa? Matahari akan terbenam. Itu keindahan alam. Kalau bahasa kitanya sunset. Pernah dengar istilah itu? Yang kalau misalkan senja itu menguning. Ya kan? Ya kan, kayak santai seperti itu, seperti tenang gitu kan. Nah, itu yang dikatakan dengan sunset, ya. Kemudian yang ketiga, rima adalah persamaan bunyi setiap baris pada puisi, ya. Nah, bunyinya apa rimanya? Seperti ini, ya. Kalau yang Bapak tulis ini rimanya i. Ini bait pertama, ya. Sedangkan bait kedua, ya, dia masuk ke ranah AB sesuai dengan pola rimanya. Berarti di sini masuknya ke pola apa? AB. Tetapi di sini kita menggunakan pola GI. Oke? Jadi harus sama. Kalau kita mau memakai pola AA kah yang kita pakai atau pola yang B? Ya, boleh. Sesuai dengan akhirnya. Kemudian, amanat adalah pesan yang disampaikan dalam puisi. Kira-kira kalian mau menyampaikan pesan apa dalam puisi? Kemarin kita sudah belajar tentang menulis cerita. Apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah karangan cerita kita? Ya, misalkan tentang menjaga kebersihan, ya, menjaga kesehatan, ya, mencintai lingkungan dan lain sebagainya. Sama juga dengan puisi. Ada amanat ataupun pesan yang harus disampaikan. Ipul, perhatikan Pul. Ya. Kemudian langkah-langkah menulis puisi. Ya, langkah-langkah membuat dan menulis puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul puisi. Ini yang kita bahas tadi, judul ataupun tema. Ya. Kemudian tentukan jumlah bait dalam puisi yang akan kita buat. Ya, dia bentuknya genap. Ya, tahu genap? Angka berapa saja angka genap itu? 2, 6, 4, 8. Nah, itu tadi yang disebutkan dengan angka genap karena kita memakai pola ini AB. Ya, tentukan isi yang akan disampaikan dalam setiap bait. Apa ya kira-kira yang aku ingin sampaikan dalam setiap bait puisiku? Atau amanat atau pesan yang ingin aku sampaikan. Kemudian yang keempat, kembangkanlah menjadi puisi. Mula-mula daftarkanlah kata-kata yang sesuai dengan tema. Ya, maksudnya apa? Kalau kita membahas tentang tema keadaan laut, maka kita harus mengumpulkan kata-kata tentang laut. Kalau kita mau membuat puisi tentang alam, maka tentang alam, keindahan alam yang kita gunakan. Sudah. Contohnya pantai. Ya, kalau tentang ke laut ya, pantai, ikan dan biota laut. Contohnya kata-kata untuk puisi yang tentang laut. Nih dia nih. Ya, kalau dia menggunakan puisi tentang laut, ada ikan, ada udang, ada lobster, ada terumbu karang, ada rumput laut, ada dugong, ada duyung dan lain sebagainya. Oke? Sudah? Dia beli mau pinipin tuh, ada kan pas dia nyari harta karun itu kan.
Kapten, ada ikan duyung. Kali tengoknya ikan dugong ya kan. Dah. Dah. Susunlah kata-kata menjadi baris dengan pilihan kata yang tepat. Susunlah baris-baris menjadi puisi. Berarti kalau kita sekarang untuk belajar yang paling mudah menggunakan dengan 4 larik ya atau 4 baris. Nah, 4 baris ini disebut dengan dengan 1 bait. Oke, sudah? Kemudian bait yang kedua menggunakan pola rimanya apa? GI atau di situ tulis dengan AB. Karena yang pertama dengan yang kedua berbeda, ya. Udah, sekarang Bapak akan mencoba membacakan puisinya. Kalian dengarkan. Baik-baik, nanti kalian maju satu-satu untuk baca puisi. Ya, habis ini ya, kalian akan Bapak suruh membuat puisi. Oke, udah Bapak ajarkan ke depan sini. Ya, PR-nya membuat puisi. Perhatikan Bapak. Surga di lereng Merapi. Karya Maharani. Mari kawan, datanglah kemari ke desaku yang sejuk dan asri. Letaknya di lereng Gunung Merapi. Laksana surga kecil yang tersembunyi. Sejauh mata memandang, tumbuhan salak berbaris baik rapi. Ya, aliran sungai Beduk sangatlah tenang. Ya, gemerciknya membuat dan menenteramkan hati. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya sekarang nanti ada soal yang akan kita jawab sama-sama. Sekarang kita baca, ikuti Bapak. Surga di lereng Merapi. Surga di lereng Merapi. Kuatkan lagi suaranya. Surga di Lereng Merapi. Karya Maharani. Karya Maharani. Mari kawan datang kemari Mari kawan datang kemari. ke desaku yang sejuk nan asri. Desaku yang sejuk dan asri. Letaknya di lereng Gunung Merapi. Letaknya di lereng Gunung Merapi. Laksana surga kecil tersembunyi. Sana surga kecil tersembunyi. Sejauh mata memandang, Sejauh mata memandang, tumbuhan salak berbaris rapi. salak berbaris rapi. Aliran sungai Bedok sangatlah tenang. Aliran sungai Bedok sangat tenang. Gemerciknya menenteramkan hati. Gemerciknya menenteramkan hati. Nah, bisa kan? Nah, nanti Bapak minta baca satu-satu. Ya, sebelum membaca puisi, Bapak minta kalian menjawab pertanyaan singkat ini dulu. Kita jawab sama-sama. Tema dalam puisi tersebut adalah apa? Yang A. Surga di lereng Merapi. Ya, surga di lereng Merapi. Tulis tak? Ya, Bapak. Udah, nanti. Surga yang meninggalkan pulang. Kemudian yang B, puisi tersebut terdiri atas berapa bait? Empat. Perhatikan sini. Ya. Perhatikan kata-kata indah dalam puisi lebih singkat tetapi memiliki banyak makna. Puisi ditulis dalam baris-baris kata yang membentuk bait. Berapa bait puisinya? Puisi tersebut terdiri dari 2 bait. Rima pada bait kedua puisi tersebut memiliki pola yaitu pola apa nih? GI. Ini dia polanya. Atau pola ini yang kita pakai. Kalau yang pertama kita pakai pola apa? Pola A. Kenapa A semua? Karena dia pakai polanya apa? I. Karena akhirnya I semua lariknya. Sudah paham? Dah, sekarang coba Sabil yang baca. Maju. Cepat. Kau itu kamera hidup. Nah, cepat. Cepat. Maju, Pak. Ya. Pegang gini. Ini Pak. Ya, taruh.
Ini. Surga di lereng Merapi. Mari kawan. Oh ya, karya Maharani. Mari kawan datang kemari ke desaku yang sejuk nan asri. Letaknya di lereng Gunung Merapi. Laksana surga kecil tersembunyi. Tapi nggak nampak, Pak. Sejauh mata memandang, aliran sungai Bedok sangat tenang. Tumbuhan salak berbaris rapi. Aliran sungai Bedok sangat tenang. Gemerciknya menenteramkan hati. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk Juwita.